Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Farida dari kelas A2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran kelas 4 bab ketiga, yaitu tentang kitab-kitab Allah. Sebelum membahas tentang pelajaran selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman, warjukni pahman. Amin. Tujuan dari pembelajaran mengenai kitab-kitab Allah yaitu mengenalkan kepada siswa tentang kitab-kitab Allah, mengenalkan kepada siswa tentang isi dalam kitab-kitab Allah, memberikan informasi tentang kisah orang-orang terdahulu, dan sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, serta memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yuk kita bahas tentang pelajaran selanjutnya. Umat Islam wajib untuk mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengimani kitab-kitab Allah merupakan implementasi dari rukun iman yang ketiga. Tak cukup hanya mengimaninya, setiap umat Islam juga harus mengetahui kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab merupakan suatu tuntunan awal dan keyakinan bagi suatu agama. Dalam Islam, kitab mempunyai dua arti. Yang pertama adalah perintah. Yang kedua berarti tulisan di atas kertas. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituliskan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diturunkan kepada para rasul Allah dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, di sini terdapat 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di sini kita akan membahas dulu tentang pengertian kitab Allah. Seperti yang dijelaskan di atas, kitab merupakan tuntunan awal dan keyakinan bagi suatu agama. Dalam Islam, kitab mempunyai dua arti. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah berarti tulisan di atas kertas. Sedangkan suhuf dan sahifah artinya wahyu yang diterima oleh nabi-nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikumpulkan, yaitu semacam lembaran-lembaran atau brosur-brosur kecil. Kumpulan suhuf itulah yang dinamakan kitab. Bentuknya lebih besar dari suhuf. Kadang-kadang suhuf diartikan juga dengan kitab. Para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima suhuf-suhuf tersebut ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituliskan. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada para rasul Allah dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Pada awalnya, kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tertulis. Kemudian para sahabat Rasul menuliskannya pada lempengan batu, kulit, dan tulang. Secara sederhana,
Kitab adalah kumpulan wahyu yang diberikan Allah kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kitab ini sudah berupa buku, sedangkan suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada rasul tetapi masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci. Keempatnya wajib diimani oleh umat Islam. Nah, sekarang kita pelajari lebih lanjut yuk tentang keempat kitab tersebut. Yang pertama adalah kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing Bani Israel. Kitab ini diturunkan di Bukit Tursina atau di Bukit Sinai pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat mencakup cahaya dan petunjuk yang ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi pedoman dan bimbingan bagi Bani Israel agar mereka dapat terlepas dari kekufuran dan kebodohan sehingga selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, pemberian kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam juga untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam bahwa di antara tugas-tugas Rasul adalah menyampaikan ajaran tauhid serta memberi peringatan agar tidak meniru sikap umat terdahulu yang terjerumus ke dalam lembah dosa sepeninggal rasul-rasulnya. Inti pokok ajaran kitab Taurat adalah 10 peraturan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Bani Israel yang dikenal dengan sebutan The Ten Commandments. 10 peraturan tersebut terdiri atas 3 perintah dan 7 larangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang keempat, larangan menyembah berhala. Yang kelima, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala secara sia-sia. Yang keenam, larangan membunuh manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Dalam Islam, 10 perintah dan larangan tersebut juga diajarkan. Apabila umat manusia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disediakan di dunia berupa ketenangan, kebahagiaan, ketentraman hidup, dan kemakmuran negara. Yang kedua adalah kitab Jabur. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membimbing umat Yahudi atau Bani Israel. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Jabur menggunakan bahasa Kibti yang berisi tentang ajaran yang pertama, zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat-nasihat tentang kebaikan bagi manusia. Yang ketiga adalah kitab Injil. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Saat diberi wahyu, Nabi Isa alaihissalam berusia 30 tahun.
beliau diminta untuk membimbing umat Nasrani pada masanya. Kitab ini diturunkan pada awal abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Kitab Injil ditulis dengan bahasa Suryani yang berisi 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah menyucikan diri dari nafsu duniawi yang berlebihan. Yang ketiga, perintah untuk saling menyayangi. Yang keempat, membenarkan ajaran kitab terdahulu. Yang kelima, menghapus beberapa ajaran dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Yang keenam, mengabarkan akan datang nabi selanjutnya setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah kitab Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu berupa ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat yang abadi dan menjadi petunjuk agar manusia selalu berada di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Kitab ini diturunkan pada awal abad ke-7 Masehi di kota Mekah dan Madinah secara berangsur-angsur sebagai salah satu wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan umat manusia. Kitab Al-Qur'an adalah penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu. Kitab Al-Qur'an ditulis dalam bahasa Arab. Isi pokok kitab Al-Qur'an antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu akidah atau keimanan berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat dan kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah berupa tuntunan, pengabdian dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, akhlak berupa budi pekerti. Misalnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua, dan orang lain. Yang keempat, muamalah berupa tata cara pergaulan manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lain. Misalnya jual beli, larangan riba, dan larangan berperilaku sombong. Yang kelima, yaitu tentang tarikh atau sejarah. Misalnya kisah para nabi, orang soleh, dan orang-orang terdahulu. Yang keenam, yaitu ilmu pengetahuan. Misalnya tentang kelahiran, alam semesta, dan astronomi. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia diantaranya yang pertama memberi petunjuk bagi manusia untuk berada di jalan yang lurus. Yang kedua memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga memberikan peringatan kepada manusia yang tidak mempercayai hari pembalasan. Dari penjelasan di atas tentang kitab-kitab yang harus kita imani, apakah sudah jelas? Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.